Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Jimi dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A1. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sedikit belajar tentang ilmu nahwu. Tentang apa yang dimaksud ilmu nahwu itu sendiri, kemudian faedahnya dan apa hukumnya mempelajari ilmu nahwu. Yang pertama terkait pengertian dari ilmu nahwu itu sendiri, yakni ilmu nahwu huwa ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Yang dimaksud dari ilmu nahwu adalah ilmu yang memuat dasar, yang mana dengan dasar tersebut bisa diketahui akhir dari suatu kalimat baik secara mu'rab maupun mabni. Yang dimaksud secara mu'rab ataupun mabni, akhir dari kalimat tersebut bisa terlihat perubahannya ataupun tidak bisa terlihat. Nah, ilmu nahwu itu ada beberapa hukum jika dipelajari. Yang pertama, ada kalanya ilmu nahwu itu fardu kifayah, yakni ketika salah satu dari suatu golongan tersebut ada yang belajar ilmu nahwu, maka gugur kewajiban bagi golongan tersebut. Ada juga fardu ain, atau setiap orang wajib untuk mempelajari ilmu nahwu itu ketika orang tersebut idza arada fasfiril Quran au haditsan. Nah, ilmu nahwu bisa dihukumi fardu ain, harus dipelajari ketika seseorang tersebut itu berkehendak untuk menafsirkan Al-Quran dan juga hadis. Ketika seseorang berkeinginan untuk menafsirkan Al-Quran ataupun hadis, itu wajib mempelajari ilmu nahwu terlebih dahulu supaya bisa lebih memahami tafsir dari Al-Quran ataupun hadis tersebut. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang kalam. Kita akan membahas tentang bab kalam pada ilmu nahwu. Yang dimaksud kalam itu seperti apa, kalam itu maksudnya bagaimana. Kalam punya beberapa pengertian. Yang pertama dari ilmu teologi atau ilmu bahasa yang mengatakan bahwa kalam adalah kullu ma afada, atau setiap sesuatu yang bisa memberikan kepahaman. Bisa itu berupa tulisan, bisa berupa isyarah, bisa juga suatu genggaman tangan, suatu telunjuk, ataupun bisa secara lisanul hal atau tingkah seseorang. Lisanul hal itu maksudnya bagaimana ketika seseorang sedang menyapu, seperti Zaid sedang menyapu, itu bisa memberikan indikasi bahwa Zaid adalah orang yang rajin dan suka kebersihan ataupun sebagainya. Kemudian ada juga kalam menurut istilah ulama nahwu. Kalam secara istilah ulama nahwu itu bisa berarti ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, kalimat ini apa sebenarnya? Yang dimaksud kalimat itu lafdzun yadullu alal maknal mufrad, lafadz yang mana menunjukkan maknanya secara sendiri. Seperti contohnya lafadz zaidun yang bisa menunjukkan makna nama seseorang ataupun sebagainya. Kalam menurut pengarang kitab Jurumiyah, yakni al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, kalam itu berisi 4 hal. Dalam hal ini lafadz, murakkab, mufid, dan wadha'. Nah, yang dimaksud lafadz itu seperti apa? Lafadz yakni as-sautu al-mustamilu ala ba'dul hurufil hijaiyah. Yang dimaksud lafadz itu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ketika lafadz
ketika seseorang bersuara, ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang mana mengandung huruf hijaiyah, maka itu bisa dikatakan kalam. Sebaliknya, ketika ia hanya memberikan tulisan, maka tulisan tersebut bukan termasuk kalam. Nah, lafadz di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama ada lafadz mustakmal dan ada lafadz muhmal. Yang pertama lafadz mustakmal, yaitu wadi'ul lil lughatin yadullu alal makna. Nah, lafadz mustakmal yakni lafadz yang memang diucapkan seseorang menggunakan bahasa Arab dan bisa memberikan makna. Seperti contohnya tadi lafadz zaidun. Lafadz zaidun dikatakan, diucapkan sehingga suara tersebut bisa memberikan makna, yakni nama seseorang. Ada juga lafadz muhmal. Lafadz muhmal di sini maksudnya bagaimana? Wadi'ul lughati la yadullu alal makna. Jadi yang dimaksud lafadz muhmal itu lafadz yang memang dari asalnya itu tidak bisa memberikan makna, seperti lafadz daizun itu zaidun dibalik, jadi kan nanti tidak bisa memberikan makna nama seseorang bernama Zaid, seperti itu contohnya. Nah, pada lafadz mustakmal itu juga ada beberapa pembagian lagi. Yang pertama ada lafadz mustakmal yang mufrad, ada lafadz mustakmal yang murakkab, ada juga lafadz mustakmal yang mu'allif. Nah, lafadz mustakmal yang mufrad itu bagaimana? Lafadz yang mana ketika juz-juznya itu dibagi, bagian-bagian dari lafadz tersebut itu dibagi, tidak bisa memberikan makna, tidak bisa memberikan makna suatu objek tersebut. Seperti contohnya lafadz zaidun tadi kan bisa digunakan, tapi ketika lafadz zaidun itu dipisah bagian-bagian dari lafadz tersebut, maka tidak bisa memberikan makna. Seperti lafadz zal pada lafadz zaidun itu tidak bisa memberikan makna. Nah, itu yang dimaksud lafadz mustakmal yang mufrad. Ada juga lafadz mustakmal yang murakkab. Lafadz mustakmal yang murakkab itu lafadz yang tidak bisa memberikan makna ketika bagian dari susunannya itu terpisah. Lah, maksudnya bagaimana? Seperti kita tahu contoh seperti lafadz atau kata Surabaya. Surabaya itu nanti ketika kita mengatakan surah itu kita tidak bisa merujuk makna kota di Jawa Timur, seperti itu. Ada juga lafadz yang mu'allif. Lafadz yang mu'allif itu bagaimana? Lafadz yang mu'allif itu lafadz yang bagian-bagian lafadz tersebut meskipun nanti dipisah-pisah maka bisa memberikan makna. Contohnya seperti apa? Lafadz ana fil masjid. Ana fil masjid itu bisa ketika dibagi-bagi itu bisa menunjukkan makna. Seperti lafadz ana berarti saya. Nanti ketika tidak disambungkan dengan lafadz masjid juga tetap memberikan makna saya, gitu. Yang kedua, dalam bab kalam ada yang namanya murakkab. Nah, yang dimaksud murakkab itu apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara tarkiban isnadiyan bi khilafi tarkib itu fi tarkib masjid wa ghairi dzalik. Nah, yang dimaksud dari murakkab dalam kalam ini yakni ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara, lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Seperti yang tadi, kalimat itu apa? Lafdun yadullu ala makna mufrad. Nah, itu tersusun dari dua kalimat yang berupa tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu apa? Tarkib isnadi yakni nisbatul hukmi alal mahkum alaih, penisbatan suatu hukum kepada sesuatu yang dihukumi. Nah, penisbatan suatu hukum kepada sesuatu yang dihukumi itu seperti apa? Contohnya lafaz ja'a zaidun, hukum ja'a atau ja'a, pekerjaan berupa ja'a datang, itu dinisbatkan kepada sesuatu atau seseorang, yakni dalam contoh tadi berupa Zaid atau seseorang bernama
Zaid. Jadi Zaid datang. Nah, pekerjaan berupa datang itu dinisbatkan pada Zaid. Nah, mengecualikan tarkib idhofi, tarkib masjid dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam kalam itu ada yang namanya mufid. Yang dimaksud mufid di sini adalah lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih itu bisa memberikan kefahaman bagi seseorang yang mendengarkan. Jadi ketika saya mengatakan Zaid telah datang, maka seseorang yang mendengarkan ucapan saya itu bisa memahami apa yang saya ucapkan. Dalam hal ini maksudnya ketika saya mengatakan dengan menggunakan bahasa Arab, seperti contohnya lafaz Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri. Ketika seseorang mendengarkan itu, maka seseorang tersebut bisa paham akan apa yang saya ucapkan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya wadho. Wadho di sini ada dua pengertian. Ada ulama yang mengatakan wadho itu harus menggunakan bahasa Arab, atau ketika berbicara menggunakan bahasa Arab itu baru bisa dinamakan kalam, ketika tidak berarti tidak bisa dinamakan kalam. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud wadho itu al-qasdu atau kesengajaan. Nah, bagaimana maksudnya ketika saya berkata sesuatu dengan sengaja, baik itu menggunakan bahasa Arab maupun tidak, itu bisa dikatakan kalam. Sebaliknya, ketika saya tidak sengaja mengucapkan sesuatu, dalam artian ketika saya tidur, kemudian saya terlelap dan mengucapkan sesuatu, maka saya tidak sengaja mengatakan sesuatu tersebut, itu tidak bisa dikatakan kalam. Namun menurut beberapa ulama juga ada yang menggabungkan keduanya sebagai syarat dari kalam. Ada yang mengatakan kalam itu harus Arab juga harus qasdu. Kalam itu harus menggunakan bahasa Arab dan juga harus menggunakan kesengajaan, harus berupa kesengajaan. Nah, setelah kita tahu sedikit mengenai 4 poin dari kalam, maka kita harus tahu apa yang namanya kalimat. Karena 4 poin tadi berisi dengan murakkab, yakni ma tarokkaba min kalimataini faktaro, yakni lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Nah, kalimat itu apa? Seperti yang saya sedikit sepil tadi di awal, yakni ma yadullu atau lafdun yadullu alal makna al-mufrad, yakni lafaz atau suara yang mengandung huruf hijaiyah itu yang bisa menunjukkan makna secara sendiri. Seperti jika kalam kita mempunyai contoh Zaidun qaimun. Nah, kalam itu kan berisi 2 kalimat, yakni Zaid dan qaimun. Lafaz Zaidun bisa menunjukkan makna nama seseorang, dan lafaz qaimun bisa menunjukkan makna seseorang yang sedang berdiri. Berarti Zaid adalah seseorang yang sedang berdiri, contohnya seperti itu. Nah, kalimat tersebut mempunyai beberapa pembagian, ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, mungkin untuk pembagian kalimat bisa bertemu dengan video saya yang selanjutnya. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ketika kalian merasa video ini saya bermanfaat. Bisa kalian komen jika kalian ada yang ditanyakan, atau ketika ucapan saya ada yang keliru, silakan kalian komen, atau bisa kalian subscribe biar saya tambah paham.